Halo semuanya, balik lagi ketemu lagi dan berjumpa di channel yang gak terlalu jelas dan gak terlalu bermutu ini. Di video kali ini gua nggak sendirian. Sekarang gua ditemani sama salah satu orang yang suka orang yang suka masukin pegawai ke sarden. Ya bisa dibilang yayasan atau penyalur, itu terserah kalian. Nah sebenarnya kemarin gua nyari orang tuh yang kerja di sarden, pengen ditanya-tanya langsung tapi belum dapat, malah yang dapat penyalurnya. Ya nggak apa-apalah. Sekarang di sini gua mau tanya-tanya sama ini beliau, tapi sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya siapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riansa dari Bogor. Ya, saya asli sini Bogor, dari Bogor, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Cilengsi ya. Ya, saya di sini sering sebagai menyalurkan yang tenaga kerja gitu dari luar daerah gitu. Banyak sih yang saya gitu. Nah untuk masuk ke sarden atau PT Press on Time Seafood itu sebenarnya bayar apa enggak sih? Soalnya banyak isu yang bilang kalau masuk ke pabrik itu harus bayar lah, atau potong gaji lah atau gimana gitu. Ya kalau gimana ya, kalau karyawan yang melalui saya itu sama sekali tidak dipungut biaya, gratis gitu. Kalau saya pribadi, karena saya kalau saya kayak dari kantor gitu, bukan kayak yayasan gitu, kantor-kantor lain gitu. Kalau saya pribadi gratis, sama sekali tidak dipungut biaya, itu aja. Nah untuk minimal pendidikan masuk ke pabrik sarden apa aja? Kalau pendidikan sih tidak diutamakan gitu ya. Ibaratkan kita nggak punya ijazah juga masih bisa gitu kan. Cuman ini sih persyaratannya cuman fotokopi KK 2 lembar, sama fotokopi KTP 2 lembar, sama pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Itu aja sih Pak. Oh berarti kalau nggak pakai ijazah juga nggak jadi masalah Ya nggak jadi masalah kita. Kalau misalkan kita nggak punya kalau kita nggak punya KTP asli nih, kita harus bikin domisili kampungnya gitu, baru bisa gitu. Nah untuk lokasi pabriknya sendiri itu di mana? Lokasi pabriknya itu di Cilengsi, Bogor, Cilengsi, di Desa Kembang Kuning, RT 15 RW 05, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Bagi orang yang di luar daerah Bogor atau ya mau merantau di sini nih, pengen kerja di pabrik sarden. Nah di pabrik sarden itu disediakan mes atau kita harus ngontrak? Nah jadi tergantung orangnya ya. Kita masalah di sini sih di PT Press on Time Seafood itu kan, jadi mes ada, cuman kita bayar. Nah kontrakan ada, kalau di mes ada, cuman kalau di mes itu kita kan tetap bayar, cuman ada kasur, ada kipas, ada lemari, itu udah disediain tuh. Oh berarti mes juga harus bayar? Iya, mes juga bayar. Nggak jauh kayak kontrakan gitu. Iya. Ya cuman dia ada barangnya. Kalau kontrakan kan kosong gitu. Iya. Nah untuk di sarden itu banyak ngebutuhin banyak pegawai atau lowongan kerja, itu emangnya ditaruhnya di bagian apa? Untuk bagian apa kerjanya? Macam-macam sih. Jadi bagian-bagiannya kan ada yang bagian filling, sortir gitu kan, ada yang bagian korum gitu kan. Karena sih semuanya sama kerjanya, ibaratkan dingin kan, bau ya iya bau gitu, kayak gitu. Jadi tergantung dari atasannya. Kalau kita sih cuman hanya memasuki ini aja, karyawan aja. Kalau di dalam produksi itu udah beda lagi. Oh di bagiannya tergantung dari pabrik. Ya. Nah tadi kan dibilangin pabriknya bau dingin ya. Emang itu produksinya produksi apa? Nah produksi ini kan Press on Time Seafood ya. Jadi produksinya semacam kayak dari ikan gitu, dari laut lah. Ikan laut lah gitu, seafood lah, kayak udang, kepiting gitu, ikan tuna gitu, kayak gitu. Ya pastilah namanya bau amis. Oh berarti harus didinginin biar biar barangnya tuh nggak terlalu cepat basi atau ya? Pasti dia kebanyakan pakai es. Itu untuk kerjanya diri atau duduk tuh?
Ya, berdiri, kerjanya berdiri kita. Tapi bisa nggak waktu masih jam kerja ya posisi tuh kakinya pegel pengen istirahat dulu duduk gitu ya, itu bisa apa enggak sih? Kalau kayak gitu sih gimana sepintar-pintarnya kita ya, karena nggak boleh gitu kan, karena ada jam istirahat, baru ada jam istirahatnya gitu, jam istirahatnya buat makan gitu, karena ya emang kita ibaratkan 12 jam ya itu berdiri gitu. Untuk sistemnya sistem apa tuh, borongan atau harian atau kontrak? Buat pendaftar baru itu kalau saya pribadi itu kan ibaratkan dari kantor itu 80.000 sehari kan. Nah, itu dalam 80.000 itu dalam jangka 21 hari nanti kedepannya itu dijadiin jadi harian borongan. Oh, borongan. Awalnya dua minggu pertama harian. Setelah 2 minggu pertama jadi borongan. Berarti gajinya gimana? Nah, kalau gaji borongan itu pendapatan kita, Pak. Pendapatan kita ya, kalau gajian borongan itu. Jadi kalau borongan itu, jadi kalau misalkan kita borongan gitu, semakin lama kita kerja dan semakin pendapatan kita semakin banyak. Contohnya kalau misalkannya, dari kalau saya, alhamdulillah kalau borongan itu sehari bisa nyampe 100 lebih. Oh, berarti kalau borongan tuh gajinya tergantung kecepatan tangan kita. Iya, makanya itu anak baru itu diutamain jadi harian dulu gitu kan, dari harian dulu. Biar nggak kaget kerjanya gitu. Oh, jadi untuk gajinya sendiri tuh gajinya tergantung kecepatan tangan kita. Iya, jadi kalau kita kerjanya cepat ya gajinya lumayan. Kalau kita kerjanya lambat berarti ya gajinya tanggung sendiri. Untuk di Sarden sendiri tuh bener nggak sih ada yayasan atau penyalur? Kalau ada tuh berapa orang? Nah, kalau emang ada di Sarden beberapa yayasan gitu, beberapa PT, cuman kita nggak bisa nyebutin PT-nya gitu kan. Ada kantor pun kayak saya kayak gini ada. Kantor yang kayak semacam kayak saya gini itu ada 3 dari kantor gitu. Nah, dari yayasan itu ada 3. Untuk lowongan di Sarden sendiri itu dibukanya sampai tanggal berapa atau emang ada terus setiap hari itu? Jadi kalau di PT di Sarden itu jadi sistemnya keluar masuk karyawan gitu, Pak. Jadi setiap hari ada aja, kecuali hari Sabtu kita nggak memasuki pendaftaran. Jadi hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu kita nggak ada yang masukin. Oh, itu tadi kan bilangnya keluar masuk. Emangnya itu kenapa kok bisa? Itulah kan namanya anak-anak baru lulus sekolah bagaimana ya, kemungkinan dia mempunyai ijazah lah lebih tinggi, dia kemungkinan nyari yang lebih baik bagaimana, yang lebih yang gaji UMR gitu lah. Jadi ya gitu, yang kadang-kadang nggak kuat itu dinginnya, terus nggak kuat berdiri gitu kan, terus nggak kuat namanya pengen make up lah kayak gimana kayak gitu kan, soalnya di sana nggak boleh make up. Nah, untuk gajiannya itu bulanan atau mingguan? 2 minggu sekali, kalau kantor itu 2 minggu sekali. Gajian itu dari misalkan gajian itu tanggal 16 sama tanggal 2 gitu. 2 minggu sekali gajiannya. Oh, jadi untuk gajiannya sendiri itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Berarti itu dalam 1 bulan itu 2 kali ya? Iya, 2 kali. Dalam 1 bulan 2 kali. Itu tanggal 3, tanggal 2 lah gitu ya, sama tanggal 16 gitu. Ya pertengahan sama awal bulan. Itu untuk gajinya dibayar cash atau lewat ATM? Nah, kalau misalkannya jadi berbeda-beda, Pak. Kalau misalkannya kantor, anak baru kemungkinan 2 bulan itu cash. Kan ambilnya di HRD itu dari kantor cash. Tapi kalau misalkannya kita udah betah udah 3 bulan itu dibikinin ATM. Gitu. Kalau misalkan ada orang jauh-jauh perantau mau ngelamar kerja di Sarden, itu dijamin pasti masuk kerja atau cuman iming-iming langsung kerja doang? Kalau menurut saya sih, makanya kan saya bilang ada yang ngelamar kerja misalkannya bawa saudara-saudara gitu, bawa saudara-saudara kesini, mau sekampung, mau sekecamatan gitu, bawa aja gitu kan. Kalau yang mau pengen kerja gitu pasti masuk pasti. Oh, berarti pasti dijamin masuk kerja. Jadi buat kalian yang mau kerja di Sarden, jadi nggak usah takut bahwa lowongan ini cuman pajangan doang, tapi bener gitu pasti dijamin masuk ke Sarden sendiri. Nah, kalau boleh tahu udah berapa orang yang Bapak sering masukin orang ke pabrik Sarden?
ya bisa seingatnya aja. nggak kehitung juga sih. Jadi saya setiap hari itu masukin ada 10, ada 20. Tadi yang saya masukin 20 orang gitu kan. Nah, jadi perusahaan itu dikasih itu satu hari itu 50 orang. 50 orang buat dari ibaratkan kantor sama yayasan gitu kan, 50 orang. Gitu. Ngelamarnya tuh gimana tuh? Atau datang langsung ke pabrik atau bisa lewat Bapak? Kalau misalkan mau ngelamar sih ya bisa ke saya bisa gitu kan, tinggal nanti ibaratkan nyari nomor saya atau punya temen misalkan yang udah kerja di situ bisa gitu kan. Nah, jadi buat kalian yang nanya-nanya kemarin apa ya, gua masukin orang ke sarden lewat siapa ya, gua sendiri masukinnya lewat beliau. Jadi gua cuman di sini cuman ngasih informasi lowongan kerja melalui video ini atau melalui konten ini. Ya selebihnya kalian terserah kalian sendiri, kalian mau datang langsung atau mau lewat saya atau lewat beliau gitu. Nanti untuk nomor WA-nya nanti gua taruh di deskripsi. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang sendiri kalau kerjanya tuh sistemnya borongan. Untuk jam kerjanya berapa jam? Nah, jadi kalau jam kerja buat anak baru itu dimulai dari kemarin kita diterapkan yang baru peraturan anak baru itu sebulan 2 bulan itu dipulangkan masuk jam 8, dipulangkan jam 5. Oh, jadi kalau anak baru ya, baru 1 bulan nih, kerja baru 1 bulan. Ya, awal daftar itu sampai 1 bulan atau kalau enggak 2 bulan itu dipulangkan jam 5 sore. Oh, berarti masuknya jam 8, pulang jam 5. Nah, kalau udah biasa tuh? Nah, kalau udah misalkan udah biasa, kita udah betah, itu gimana bahan, Pak? Gimana bahan? Kemungkinan 12 jam. 12 udah nyampe. Cuman kan kita 12 jam itu kan kita nanti kedepannya dihitung borongan, Pak. Iya, bisa kita makin lama waktu kita makin pendapatan gede gitu. Iya. Untuk jam kerjanya itu awalnya cuman 9 jam kerja atau 8 jam. Nanti kalau udah masuk borongan itu udah masuknya ke 12 jam kerja. Nah, untuk istirahatnya kalau misalkan 8 jam kerja itu istirahat jam berapa? Nah, kalau 8 jam kerja ya kita tergantung sih, Pak, kalau istirahat ya gimana leadernya. Jadi gini loh, kalau soalnya istirahatnya nggak semua orang, Pak. Jadi kita bagian nih sistem rolling ya. Rolling, Pak, sistemnya kayak gitu. Nggak semua istirahat. Jadi kan makanya jadi kita kerja terus kan gitu. Jadi ganti-gantian istirahatnya gitu. Itu istirahatnya berapa jam? 1 jam atau 1 jam? Nah, untuk yang 12 jam kerja tuh ya gimana? Tetap jam 6 istirahat lagi, Pak. Oh, berarti istirahatnya. Kalau 12 jam kerja istirahat 2 kali gitu. Iya. Nah, ini Pak, pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Keuntungan apa Bapak bawa orang ke pabrik sarden itu dapat untung apa? Ya, jadi gini ya, kalau kita sih udah banyak ya orang yang kita kadang-kadang yang pertamanya dia masuk kerja dia nggak betah kan, berhentilah dia gitu. Terus dia bawa teman-teman, sering dia bawa teman ke saya kan, Pak, ini saya bawa teman 10 ya. Nah, itu kalau misalkannya mereka betah gitu kan, dalam jangka sebulan lah gitu ya, dalam jangka sebulan lah mereka bawa orang dia betah, ya kita juga kan masa diem aja, pasti kita ngasih buat uang kuota lah gitu. Jadi saya ngasih ke orang itu kayak gitu. Oh, jadi kalau misalkan ada orang atau ya ada orang yang mau ngelamar kerja lewat Bapak bisa, nah orang yang kerja itu bawa orang lagi lewat Bapak juga, nanti Bapak ngasih uang, ibaratnya uang rokok atau uang pulsa lah ya. Iya, kayak gitu. Ya, kalau misalkannya dia betah gitu ya dalam jangka sebulan lah. Tapi kalau misalkannya dia bawa orang cuman 1 hari 2 hari gak kuat ya kita nggak ngasih gitu. Lumayan juga sih hitungannya ya. Iya, ya kemarin juga contohnya ya, saya ada nih dari Tangerang kan, dia bekerja di sini, dia nggak betah. Nah, dia sering bawa nih dari Tangerang ke sini, ke saya gitu kan. Ya saya ngasih 200 lah, kalau setiap dia bawa orang ngasih lah 200 100 kayak gitu, karena kan kenapa, buat ongkos dia. Oh gitu. iya. Nah, tapi kalau misalkannya saya sarankan kan, saya pesen kalau misalkannya bawa orang, kita nggak minta, jadi kita nggak minta uang lah sama sekali gitu, gratis, pendaftaran gratis gitu. Jadi kalau misalkannya teman kalian bawa orang, kalian dipinta uang, itu janganlah gitu, mendingan langsung gitu. Oh, jadi
emang ada beberapa oknum yang memanfaatkan lowongan kerja ini ya? Banyak Pak. Jadi kenapa oknum-oknum kemarin contohnya dari Kebumen dia bawa sampai satu bis 53 orang, itu satu orang dipinta 1.800.000, paling kecil 500 gitu kan. Makanya sedangkan di PT sini tidak dipungut biaya sama sekali gitu. Jadi hati-hati kayak dari model Facebook gitu kan, media sosial yang lain gitu. Ya kalau misalkannya selain atas nama saya gitu kan, nama saya kan Trian gitu kan. Jadi hati-hatilah, karena kenapa? Banyak penipuan gitu, banyak yang dimanfaatin pakai uang gitu, pakai ADM gitu. Berarti kalau mau kerja di sini emang nggak dipinta uang sepeser pun. Ya paling juga dipinta buat subscribe channel ini ya Pak. Benar-benar. Subscribe channel ini. Nah untuk terakhir nih Pak, kalau misalkan dia jauh-jauh kerja, tapi cuman kerjanya tuh kuatnya beberapa hari, itu jadi masalah atau enggak sih Pak? Ya kalau saya sih tidak masalah. Kalau kalian misalkannya itu kan resiko kalian kan yang jauh ke sini kan, kita makanya nggak pindah apa-apa. Yang jauh dari misalkan dari Palembang, kalian di sini, kalian kan itu ongkos sendiri gitu kan. Dan kalian harus nyari kosan sendiri. Nah, kalian mau saya masukin, kalian nggak kuat mau keluar, ya silahkan, nggak kenapa-napa. Itu sering terjadi setiap hari kayak gitu. Itu kan resiko kalian kan. Kalian yang punya uang kan mau ngerantau sini gitu, otomatis kan harus punya dana lah gitu kan itu. Nah kita nggak sama sekali minta uang sama seperak pun gitu. Kalau misalkan jauh-jauh ke sini, kan dia tuh nggak tahu wilayah sini. Untuk cari kontrakannya nanti gimana? Nah kalau gini, kalau misalkan melalui saya masuk ke situ, jadi ibaratkan jadi karyawan saya anak buah saya lah gitu. Mau kalian mau nyari kosan, kalian mau nyari makan, minta antar ini, kalau lewat saya bantu. Makanya karyawan bawaan saya itu harus wajib punya nomor saya gitu, harus punya nomor saya. Takut ada apa-apa, kenapa sakit yang itu saya tanggung jawab, maksudnya saya bantu lah maksimal lah gitu. Nah jadi buat kalian yang masih ragu masalah lowongan kerja ini, atau buat kalian yang pengen kerja di sini, saya ngingetin satu hal, bahwa di sini pabriknya tadi dari Bapak Lian bilang sendiri bahwa pabriknya itu bau karena produksi udang, kepiting dan lainnya, bau amis. Dan untuk pabriknya emang dingin ya Pak, dingin ya, dan kerjanya juga berdiri. Nah buat kalian yang pengen kerja di sini, terus ada orang yang minta uang buat kerja di sini, ya kalian janganlah, lebih baik datang sendiri atau bisa langsung lewat beliau. Nanti WA-nya gua taruh di deskripsi. Bilang aja habis lihat video ini, terus langsung chat dulu, atau mau tanya-tanya dulu masalah seputar kerja di pabrik sarden, boleh. Ya mendingan sih menurut saya jangan langsung meluncur ke sini, tanya-tanya dulu kondisinya kayak gimana. Kalau udah minat pengen niat kerja, boleh ke sini meluncur. Nanti saya ibaratkan dari berangkat dari rumah kalian sampai ke sini saya arahkan gitu kan, jalannya kayak gimana gitu kan. Gitu ya, tetap saya kalau nanti saya arahkan pasti saya jemput gitu. Nanti kalau saya cariin kontrakan kayak gimana, saya urus lah semua gitu kan. Nah ini untuk lowongan kerja sendiri ini khusus laki-laki atau wanita nih? Nah selama ini yang kebanyakan kita membutuhkan kan, karena kan wanita aja kita membutuhkan itu kan. Ya kalau cowok itu, jadi kita kadang-kadang dikasih kuota 5 gitu, kadang-kadang 5 juga kamu harus dibagi-bagi, itu susah Pak kalau jadi itu. Lebih diutamakan ke wanita ya. Nah buat kalian yang mau kerja atau minat kerja di sini, bisa tanya-tanya langsung lah. Kalau ada yang kurang jelas dari video ini, kalian bisa chat langsung ke WA-nya atau bisa komen di video ini. Bagi kalian yang punya saudara atau tetangga, teman yang butuh kerjaan, usianya 17 sampai berapa tadi, 40 tahun, bisa dikasih kabar atau bisa kasih lihat video ini ya. Tapi jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini ya, barangkali kedepannya channel ini bisa berkembang dan bisa
memberi manfaat buat kalian lah. Amin. Nah, untuk sekarang saya ucapkan terima kasih buat Varian udah mau saya wawancara kayak gini, udah mau saya tanya-tanya meskipun channelnya belum terlalu besar, subscribernya sedikit dan nontonnya juga nggak terlalu banyak-banyak amat, tapi saya ucapkan terima kasih atas jamuannya. Nah, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini dan jangan lupa like, subscribe dan bagikan.